Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu isi kandungan dari Qur'ani 6D, yaitu langsung saja untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk yang pertama dari surat Al-A'raf ayat 20. Makna ringkas ayat: setan membisikkan kepada Adam dan Hawa agar terbuka aurat mereka yang sebelumnya tertutup dengan tipu daya seolah-olah memberi nasihat kebaikan. Penjelasan aurat dan pakaian. Aurat adalah fitrah yang harus ditutup. Ayat ini, yaitu ayat surat Al-A'raf ayat 20, menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan manusia, aurat ada dan ditutup, wajib ditutup. Terbukanya aurat adalah akibat godaan setan, bukan kehendak fitrah manusia. Membuka aurat adalah bentuk penyimpangan. Adam dan Hawa sebelumnya tidak menyadari aurat mereka. Setelah melanggar larangan Allah, aurat mereka tampak, lalu mereka merasa malu. Ini menandakan bahwa rasa malu adalah fitrah iman. Setan mendorong manusia membuka aurat. Bisikan setan bertujuan menghilangkan rasa malu dan adab. Dalam konteks sekarang ini bisa berupa ajakan seperti berpakaian tidak sopan, menormalisasi membuka aurat, menganggap aurat sebagai kebebasan. Nauzubillah. Yaitu kesimpulan dari surat Al-A'raf ayat 20 menegaskan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia, membuka aurat adalah pengaruh setan, jilbab adalah bentuk ketaatan dan penjagaan diri. Dari surat Al-A'raf ayat 22. Konteks ayat ini menceritakan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah memakan buah terlarang. Saat itu aurat mereka tampak, lalu mereka menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Makna dan hikmahnya: aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi, bukan dipertontonkan. Rasa malu adalah fitrah manusia. Sejak awal penciptaan, menutup aurat sudah kebutuhan moral dan agama. Untuk selanjutnya dari surat Al-A'raf ayat 26. Isi pokok ayatnya yaitu Allah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat sebagai perhiasan. Yang paling utama adalah pakaian takwa. Makna penting yaitu di sini fungsi pakaian adalah menutup aurat, bukan sekedar mode. Pakaian yang baik mencerminkan ketaatan akhlak. Dan untuk selanjutnya dari surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu kandungannya adalah isi perintah. Isi perintah Allah memerintahkan perempuan mukminah untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Tujuannya yaitu agar mudah dikenali sebagai perempuan beriman, agar terhindar dari gangguan dan pelecehan, sebagai bentuk identitas dan kehormatan. Makna jilbab adalah, yaitu artinya jilbab adalah pakaian luar yang longgar dan menutupi tubuh, bukan sekedar penutup kepala. Untuk selanjutnya yaitu dari surat An-Nur ayat 31, yaitu yang isinya perempuan beriman diperintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, menutup kerudung ke dada, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak. Yaitu untuk batas aurat perempuan, mayoritas ulama menyatakan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk kesimpulan dari semua ayat tadi, yaitu ayat tersebut semuanya adalah menutup aurat adalah perintah Allah, bukan budaya semata. Jilbab dan kerudung adalah bentuk ketaatan dan perlindungan. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan, kesucian, dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu setara gender dalam nilai iman dan amal. Dalam surat An-Nisa ayat 124, yaitu menegaskan bahwa Allah menilai manusia
berdasarkan iman dan amal, bukan berdasarkan jenis kelamin. Untuk penjelasan kesetaraan gender dalam Islam, yaitu kesetaraan dalam iman. Laki-laki dan perempuan sama-sama wajib beriman kepada Allah. Tidak ada perbedaan nilai iman karena jenis kelamin. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan, bukan laki-laki atau perempuan. Terus dan juga kesetaraan dalam amal soleh, yaitu maksudnya setiap amal soleh yang dilakukan perempuan dinilai sama dengan amal laki-laki. Pahala dosa dan balasan akhirat adil dan setara. Tidak ada amal yang diabaikan hanya karena pelakunya perempuan. Kesetaraan dalam balasan akhirat. Surga dijanjikan bagi laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak menzolimi siapapun sekecil apapun amalnya. Contoh penerapan dalam kehidupan. Perempuan beribadah, belajar dan beramal soleh berpahala sama-sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berbuat baik dan berprestasi, saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan. Kesimpulannya adalah dalam surat An-Nisa ayat 124 menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender dalam iman dan amal, dengan ukuran utama adalah keimanan dan amal soleh, bukan jenis kelamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu untuk selanjutnya, penghambaan secara lahir tidak sama. Artinya, Islam membedakan aturan lahiriah antara laki-laki dan perempuan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Namun, tetap setara dalam iman dan nilai di sisi Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu larangan menikah dengan musyrik menunjukkan adanya aturan lahiriah dalam pernikahan demi akidah atau keluarga. Selanjutnya dari ayat surat Al-Baqarah ayat 282, kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki dalam transaksi utang piutang sebagai pengaturan sosial agar lebih terjaga ketelitian, bukan merendahkan nilai perempuan. Untuk selanjutnya dari surat An-Nisa ayat 11, pembagian waris berbeda antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan tanggung jawab nafkah, bukan karena perbedaan derajat iman. Untuk selanjutnya dari surat An-Nisa ayat 128, pengaturan hak dan kewajiban suami istri menunjukkan adanya perbedaan peran lahiriah demi keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Kesimpulannya adalah Islam membedakan aturan lahiriah atau hukum sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak membedakan nilai iman dan pahala. Perbedaan lahiriah adalah bentuk keadilan sesuai peran, bukan ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tentang wanita solehah. Dalam surat An-Nisa ayat 34, adalah perempuan yang taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya, menjaga kehormatan dan amanah terutama saat suami tidak ada, menjaga diri, keluarga, dan harta sebagai ketentuan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kesolehan perempuan diukur dari ketaatan, akhlak, dan tanggung jawab, bukan semata kedudukan. Wanita solehah menjadi penopang keharmonisan keluarga dan keberkahan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tentang penjelasan istri Nabi. Penjelasan singkat dan jelas tentang istri Nabi berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 28-34 menjelaskan kedudukan dan tuntunan khusus bagi istri-istri Nabi Muhammad SAW atau Ummahatul Mukminin. Penjelasannya adalah yang utama, diberi pilihan hidup ayat 28-29, memilih kehidupan dunia atau tetap bersama Rasulullah dengan kehidupan sederhana
dan pahala besar di akhirat. Yang kedua, tuntunan, maksudnya kedudukan mulia disertai tanggung jawab besar. Dalam ayat 30 sampai 31, pahala dan dosa mereka dilipat gandakan. Yang ketiga, menjaga akhlak dan kehormatan. Ayat 32 sampai 33, tidak bersikap seperti perempuan jahiliyah, menjaga ucapan dan tetap berwibawa. 4, menegakkan ibadah dan ketaatan. Dalam ayat 33, salat, zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Yang kelima, menjadi teladan umat. Dalam ayat 34, menyampaikan dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hikmah. Kesimpulannya yaitu, istri Nabi memiliki kedudukan istimewa, tetapi juga tanggung jawab moral dan agama yang lebih besar sebagai teladan bagi seluruh kaum muslimah. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya tentang istri Fir'aun. Dalam surat At-Tahrim ayat 11, yaitu adalah Aisyah binti Muzahim, contoh perempuan beriman meski hidup bersama suami yang zalim dan kafir. Penjelasannya adalah, Aisyah beriman kepada Allah walau berada di lingkungan penuh kezaliman. Ia berdoa agar diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya, serta memohon rumah di surga. Ayat ini menegaskan bahwa iman seseorang tidak tergantung pada pasangan. Kesimpulannya adalah, istri Fir'aun menjadi teladan keteguhan iman, kesabaran, dan keberanian membela kebenaran, sekalipun menghadapi tekanan dan penderitaan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat 83, yaitu tentang menjelaskan istri Nabi Lut, yaitu dalam konteks ayat menceritakan azab Allah kepada kaum Nabi Lut yang sedang melakukan keji, liwat atau homoseksual. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman kecuali istrinya. Mengapa istri Nabi Lut tidak diselamatkan? Karena ia tidak beriman dan berkhianat dalam akidah, bukan zina. Ia mendukung kaum yang durhaka dan membocorkan rahasia Nabi Lut kepada kaumnya. Karena itu ia ikut dibinasakan bersama kaum tersebut. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah hubungan keluarga dengan Nabi tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai iman dan ketaatan. Keselamatan di sisi Allah ditentukan oleh iman dan amal, bukan status keturunan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya tentang surat Al-Lahab ayat 4, yaitu menceritakan kisah istri Abu Lahab, yaitu atau dikenal sebagai Ummu Jamil. Ia dikenal sangat membenci Nabi SAW dan sering menyakitinya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bahkan dijuluki sebagai pembawa kayu bakar, yaitu secara nyata ia menaruh duri dan kayu di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW untuk mencelakai beliau. Secara kiasan, ia suka mengadu domba dan menyebar fitnah seperti kayu yang menyalakan api permusuhan. Di akhirat, ia akan diazab dengan membawa kayu bakar ke neraka sebagai balasan perbuatannya. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah kedekatan keluarga dengan orang yang mulia tidak menjamin keselamatan tanpa iman. Lisan dan perbuatan yang menyebarkan kebencian bisa menyebabkan sebab azab. Suami istri dapat sama-sama celaka jika bersatu dalam kemungkaran. Jadi kesimpulannya dalam surat Al-Lahab ayat 4 menegaskan bahwa istri Abu Lahab mendapat azab karena perannya sebagai penyebar kejahatan dan permusuhan terhadap Islam, sehingga ia menjadi contoh bahwa keselamatan hanya ditentukan oleh iman dan amal, bukan nasab. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya tentang haid.
penjelasan haid, yaitu haid adalah kondisi alami, bukan aib. Kata aza berarti sesuatu yang menimbulkan gangguan atau kotoran, bukan hinaan. Islam menegaskan haid adalah ketentuan biologis perempuan. Larangan utama saat haid. Yang dilarang adalah hubungan suami istri atau jima selama haid. Adapun bentuk interaksi lain seperti berbicara, makan bersama, tidur satu selimut tanpa jima tetap diperbolehkan. Batas larangan yaitu larangan berlaku sampai haid berhenti. Setelah haid berhenti dan tidak wajib ghusl, barulah hubungan suami istri dihalalkan kembali. Niat kesucian dan taubat. Penutup ayat menegaskan bahwa Allah mencintai orang yang bertobat, menjauhi yang dilarang, dan menjaga kesucian lahir dan batin. Hikmah dan pelajarannya adalah Islam menjaga kesehatan fisik dan psikologis perempuan, menolak tradisi mengucilkan perempuan haid seperti dalam sebagian budaya Yahudi saat itu, menunjukkan keseimbangan Islam tegas dalam larangan, lembut dalam perlakuan. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya tentang politik atau siasat dan jihad. Dalam surat Al-Imran ayat 28, yaitu berikut penjelasannya adalah politik atau siasat. Dalam ayat ini berarti kecerdikan, kehatian, dan strategi untuk melindungi keselamatan dan kemaslahatan umat. Islam tidak melarang diplomasi, strategi, atau sikap hati-hati selama iman tetap di hati, tidak berkhianat agama, tidak mendukung kebatilan. Ayat ini turun dalam konteks tekanan dan ancaman musuh, sehingga memberi ruang siasat demi keselamatan, bukan kemunafikan. Dalam surat At-Taubah ayat 16-17 dan di dalam surat At-Taubah ayat 16, Allah menegaskan bahwa orang beriman akan diuji untuk dibedakan siapa yang benar-benar berjihad dan setia kepada Allah, Rasul, dan kaum beriman. Dalam ayat ke-17, ayat ini menegaskan bahwa orang musyrik tidak berhak mengurus masjid Allah karena mereka kufur dan merusak akidah. Jadi kesimpulan politik dan jihad. Politik atau siasat yaitu cara mengatur strategi dan menjaga keselamatan umat, sedangkan jihad bentuk perjuangan nyata mempertahankan dan menegakkan agama. Keduanya harus berlandaskan iman demi kemaslahatan umat, tidak melanggar syariat. Dalam surat At-Taubah dari ayat 19 sampai 29, yaitu untuk ayat 19 sampai 23 penjelasannya yaitu kemuliaan di sisi Allah bukan karena jabatan, pelayanan politik, atau kehormatan sosial, tetapi karena iman dan jihad. Loyalitas politik dalam Islam berbasis iman, bukan kepentingan keluarga atau kekuasaan. Siasat politik Islam yaitu menjaga kemurnian akidah, mendahulukan kepentingan umat dan agama, menolak kompromi serta kebatilan. Dalam surat At-Taubah ayat 24-29, yaitu maknanya atau isinya adalah kepentingan dunia atau keluarga, harta jabatan tidak boleh mengalahkan kepentingan agama. Ayat 29 menunjukkan kebijakan negara Islam dalam menghadapi pihak yang memusuhi Islam, menghalangi dakwah, melakukan penindasan. Yaitu untuk selanjutnya tentang masih dalam jihad dalam Islam, dalam surat An-Nisa ayat 74, yaitu jihad dilakukan ikhlas karena Allah, bukan demi dunia. Jihad adalah ibadah, bukan ambisi politik. Dalam surat An-Nisa ayat 76-78, yaitu mukmin berjuang di jalan Allah, orang kafir berjuang di jalan taghut. Jihad adalah perjuangan melawan kezaliman, bukan permusuhan pribadi. Takdir hidup dan mati di tangan Allah.
dalam surat An-Nisa ayat 84, yaitu isinya adalah jihad harus di bawah kepemimpinan yang sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperan sebagai pemimpin dan motivator umat. Menolak jihad tanpa komando dan tanpa aturan. Dalam surat An-Nisa ayat 94-96, isinya adalah larangan membunuh orang yang mengucapkan salam. Kehati-hatian dan etika perang sangat ditekankan. Jihad Islam menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190-192 isinya yaitu perang hanya terhadap yang memerangi, tidak boleh melampaui batas. Jika musuh berhenti, perang harus dihentikan. Jihad bersifat defensif dan proporsional, yaitu untuk hubungan politik, siasat, dan jihad. Politik Islam, strategi menjaga iman, keadilan, dan umat. Jihad Islam, perjuangan nyata membela kebenaran dengan aturan. Keduanya berlandaskan iman, bertujuan kemaslahatan, menjaga kemanusiaan, tidak melampaui batas syariat. Pada kesimpulannya adalah politik tanpa iman adalah kezaliman, jihad tanpa siasat adalah kerusakan. Politik dan jihad dalam Islam saling melengkapi untuk menegakkan keadilan dan menjaga agama. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk selanjutnya harta jihad yatim. Nah, dalam penjelasan dalam surat An-Nisa ayat 6, yaitu harta anak yatim adalah amanah besar. Allah memerintahkan agar harta anak yatim dijaga, diuji, dan diserahkan ketika mereka sudah balik dan sudah cerdas mengelola harta. Rushd. Ini menunjukkan bahwa harta adalah sarana menjaga kehidupan dan masa depan, bukan untuk disalahgunakan. Kaitan dengan jihad dalam Islam tidak hanya perang, tetapi juga jihad menjaga amanah, jihad melindungi hak orang lemah atau yatim, jihad melawan hawa nafsu agar tidak memakan harta yang haram. Menjaga harta anak yatim dengan jujur adalah bentuk jihad sosial dan moral. Larangan menyalahgunakan harta. Wali dilarang memakan harta yatim secara zalim. Jika wali miskin, boleh mengambil secukupnya secara wajar, bukan berlebihan. Ini menegaskan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam dan akuntabilitas dan politik atau siasat pengelolaan harta. Perintah menghadirkan saksi menunjukkan transparansi, tanggung jawab publik. Pengelolaan harta harus teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu untuk hikmah dari ayat tersebut adalah melindungi kelompok lemah atau yatim, menjadikan pengelola harta sebagai ibadah, dan jihad mencegah korupsi dan kezaliman sejak dini. Dari kesimpulan yang dapat diambil adalah dari surat An-Nisa ayat 6 mengajarkan bahwa menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan adil adalah bentuk jihad, karena di dalamnya ada amanah, pengorbanan, perjuangan menegakkan keadilan sosial.